Halo Tel, balik lagi bersama aku tentunya Mas Rama dan di sini juga ada. Mas Yanto. Kali ini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan random dari kalian semua nih. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk ya Yanto. Benar sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang akan kita jawab di sini. Oke, Oke. Jadi kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama mungkin. pertama. Apa toh? Ini pertanyaan dari Lina Puspista. Apa? Lin Mas, iki lho Mas, Lina ora Mas. Sing garis misori jenenge apa, Mas? Skor Oh iya. underscore. Pertanyaan dari Lina Puspista. Andes. Sing bener. Sabar. Sing bener. Lina Puspita Andek. Lina Puspita Underscore underscore 07. Ini pasti RT7 ini, Mas. RT7. Bener. Pertanyaannya gini, Mas Rama. Apa? Mas, kenapa sih kalau ada nyamuk selalu dia yang nyamperin kita duluan? Iya ya. Kenapa ya? Kenapa kenapa kita duluan gitu yang nyamperin? Ya, itu Tapi pertanyaan yang bagus. mungkin kayak gini Mas Yanto. Mungkin karena emang dia yang suka duluan sama kamu jadi dia ngejar. Nice. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi nyamuknya cowok. Bisa jadi. Cowok hyper. Cowok hyper. Kayak siapa? Kayak Ada lah ya, ada lah ya, ada. Tapi ngomong-ngomong soal nyamuk nih, apa ya? Kenapa nyamuk keluarnya malam-malam? Mereka pas siang kemana? kalau siang kemungkinan ya kerja, soalnya budak korporat, Mas. Nah, mungkin emang kumpulan RW. Oh ya bisa jadi Bisa sih jadi itu. kumpulan RW. Kan yang tanya tadi RT7. Ya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi kumpulan Jadi, dulu. kalau siang mereka kumpulan RT dulu, RT7 tentunya. RT7 ya, yang Benar. tanya Lina Puspita underscore Hmm. 07. Iya, pertanyaannya ya terlalu Terlalu pernyamukan ini loh. Gimana? baru pertanyaan pertama Baru pertanyaan pertama nggak bermutu gini. Pertanyaan ini dipilih yang berbobot. Berbobot. Nggak Nah, ada. lanjut ya Mas Rama. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari Adinda 377. Wah, ini pasti 377 ini nick, Mas. KTP ini Mas pasti. Tiga digit terakhir KTP. 3 juta KTP pasti. Okay. Pertanyaan dari Adinda titik 377 adalah mau tanya Kak, itu kalau pohon dikasih nyawa terus pas kepanasan dia neduh di mana ya? Ini kok jadi kok aku malah jadi gregetan ya. Ini baru 2 pertanyaan loh Mas. Udah menggebu-gebu ini. Tapi coba kita anggap serius, kita telah. karena kita emang di sini tuh serba bisa, kita memang harus profesional juga. Benar. Pohon kalau dikasih nyawa. Ini dari saya dulu ya, dari jawabanku sih tuh ya. Ini tak anggap pohon ini. Ini pohon hidup terus panasan. Pasti gini. Neduh di bawah Mas. Kasih sini enggak panas. Sudah di bawah mana? Ayo. Di bawah sini yang penting. Yang penting agak panas di sini nih loh. Di sini. Di sini. Berarti neduhnya di bawah meja guys. Ya, bisa jadi itu Mas. Kalau aku enggak. Di halte. Ya enggak. Di halte. Ada terlalu mikir keras ya sampai ngentut gitu. Sampai kepetut-petut guys. Tapi ya gimana lagi guys? Lah ya, tapi kenapa pertanyaan juga Itu tuh kayak sama kayak tugas polisi aparat gitu yang Pol PP. Itu emang tugas mereka nangkep maling dan memberantas kejahatan, tapi mereka pengen dipuji lebih gitu. Kan itu emang tugas kalian. Jadi buat kalian para polisi, aku tahanan le. Aku kalau Jadi udah. Oh, enggak loh. Enggak usah. Oh, ya. Usah. Jadi itu ya jawaban untuk Dinda. Besok kalau tanya yang agak nah, mutu loh ya. terus Masih banyak tuh. masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab Mas Rama. Aku panas sih. Jadi komen yang seru-seru akan kita respon. Next, pertanyaan selanjutnya Mas Rama dari
Delva. Oh, Delva dikira titik Mas. Lah dene iki apa? D. D. Desember. D. Pertanyaan dari D titik Elva. Ah. Oke, apa pertanyaannya? Mas Rama, kalau mau jadi warna, mau warna apa dan kenapa? Kayaknya di sini kita tidak dimanusiakan seperti manusia. Tapi kita tetap bakal jawab karena emang itu profesionalitas gitu. Kalau jadi warna, aku bakal jadi warna ungu muda. Karena kalau kalian tahu ada lagunya Juicy Lucy yang asing. Juicy Lucy. Juicy Lucy. Juicy Juicy Lucy. Juicy Lucy. Ah. Asing. Itu liriknya kayak gini. Masihkah ungu muda. Jadi warna ungu muda ini warna yang menggambarkan tentang masa lalu, guys. Oh, Ini warna jadi Anda ingat masa lalu. Gimana? Enggak gitu. Jadi pasti kalian juga banyak yang suka dengan warna langit senja kan, guys. Warna langit senja itu kan ungu muda. Gak ada. Oren Mas. Ungu senja yang mana? Ungu senja daerah mana? Ungu senja kok ungu itu gak ada. Kamu pakai efek, Mas. Oke. Pakai filter. Oke. Lanjut. Terus jadi kayak warna ungu muda ini warna yang tenang. Oke. Disukai para wanita. Janda gitu. Janda itu ungu. Kalau ungu muda, janda muda. Janda baru. Oke. Nah, enggak, kalau kamu apa? Oh, kalau aku sendiri itu merah, Mas. Itu template banget. Enggak dong. Alasan Kenapa? orang mungkin berani atau apa. Karena dari kecil itu sosok orang yang tak buat semangat patokan hidup itu cuma satu. Hellboy. Bukan lah. Siapa? Kalau mereka menyukai warna merah karena berani itu sebenarnya template banget. Template banget. Iya. Kalau aku warna merah ya itu gigih mempertahankan apa yang sudah dia bangun. Dia rela mengorbankan apapun. Kenapa harus Megawati? Kenapa nggak Puan? Karena kalau Puan suara kita nggak didengar. Oh, jadi suaranya nggak kedengaran. Ya, jadi gitu. itu. YouTube AdSense saya belum masuk. Tiba-tiba orangnya udah hilang. Kalian tolong pantau aku terus ya guys ya. Oke, lanjut Mas Rama. Ini pertanyaan dari Lanang mau itu. Coba sini. D underscore Erlia 0. 0 ya apa ya? Enggak, itu enggak Erliano. Erlia ane kan 3 Erlia. Oke. Eh. Pertanyaannya dari D Erlia mau tanya, sapi bertelurnya kapan ya Ram? 9 bulan. Emang sapi nggak bertelur? Nah, yo tuh galen D iki. Sapi itu nggak bertelur. Terus Donglot. Donglot. Sapi itu donglot. Sapi itu donglot ya. Aku kira tuh sapi itu antara dua, antara bertelur sama membelah diri. Tak pikir malah dua Mas. Apa? Donglot atau memuai? Halo, enggak. Pertanyaannya memang bener enggak masuk akal kabeh to iki. Ada kok ada anomali? Ada anomali aja. gesermu pito lho. Oh ya, maaf. Oke, lanjut pertanyaannya itu loh. Pertanyaannya itu Cari lagi pertanyaan. tak tarik dulu ya yang Mas paling ngeni. Lanjut Mas. Ini sedikit itu ya, sedikit serius jawabannya. Tolong banget. Pertanyaannya bermutu berarti. Bermutu banget Mas. Bermutu, oke.
Eh, dari Lia Anissa 2019. Ini 2019 ini apa? Mulai ngangsur beat apa? Angsuran beat atau apa Angsuran ini? pertama. Angsuran pertama 2019 ya? Berarti harusnya ini udah lunas. Ya kalau nggak telat mas. Iya, bener. Terus, apa pertanyaannya? Gimana mas bisa sekuat ini ngadepin para haters? Mas benci nggak sama mereka? Balas suwun. Om Siong ta iki. Balas won. Balas suwun. GPU. GPU. Jadi ini kalau nggak dijawab pasti dia nyepam. Pertanyaanku kok tidak kau jawab. Iya, lebih baik Mesti jawab, kan? tapi serius mas. Kita jawab. Jadi pertanyaannya apa tadi? Ya Allah. Pertanyaannya gimana mas bisa sekuat ini ngadepin para haters? Sama Mas Rama benci nggak sama mereka? Balas suwun. Pakai caps lock. Iya. Caps lock. Ya gimana ya kalau ngadepinnya ya? Karena kan emang kita kan nggak bisa memaksa orang buat suka terus sama Benar. kita gitu ya. Sehati-hati pun apa sehati-hatinya hati. Waduh. Seapapun hati. Aku ya mas. Tak bener no. Sehati apapun hati-hati apa? Sehati-hati apapun. Gimana kamu bisa tuh? Sehati-hati apapun kita dalam berbuat baik atau mungkin sehati-hati apapun dalam kita untuk tidak berbuat kesalahan, itu pasti bakal tetap ada orang yang nggak suka sama kita guys. Nah. Jadi apa ya? Kita harus belajar menerima sesuatu kalau di dunia ini tuh nggak semua orang suka, bahkan dengan diemnya kita tanpa berbuat salah pun kayak gitu bakal ada tetap yang nggak suka sama kita, ada orang yang iri gitu. Jadi bukan aku nggak menganggap haters itu nggak ada ya, aku malah lebih buat mereka haters itu ya gimana ya? Kok bisa sekuat ini gitu loh sampean? Ya intinya haters itu aku cuma mengambil sisi positifnya aja. Berarti kalau banyak yang nge-hate aku berarti aku salah dalam berbuat ini gitu. Misalnya mereka nge-hate aku dalam mungkin tingkah laku yang dalam konten ini atau mungkin dalam video yang manapun gitu, berarti kan oh itu salah, aku nggak bakal ngulangin lagi yang itu gitu loh. Jadi aku malah menganggap mereka itu apa ya kritik ke aku, ada saran juga gitu. Terus kalau dibilang benci ya enggak dong, enggak benci dong. Karena kalau misalnya aku dibenerin terus ya nanti aku jadi semena-mena guys, nggak bisa memilah yang mana yang salah mana yang benar gitu. Terus jadi haters itu bagi Mas Rama motivasi atau pacuan untuk menjadi baik hari ke depannya gitu kan. Benar. Jadi Mas Rama nggak menutup kemungkinan untuk dikritik atau dikasih saran ya. Jadi bener. terbuka. Ya, terbuka. Tapi dengan apa? Dengan bahasa dan penyampaian yang baik ya. Dalam kurung itu mungkin. Kalian juga harus pintar-pintar kalau misalnya kalian mau kritik tuh dengan apa ya? Jangan sampai itu nanti jadi bumerang kalian gitu. Banyak banget sekarang orang kalau nge-hate itu kayak apa ya? Nyumpahin atau apa gitu. Iya. Takutnya kalau misalnya yang kalian sumpahin itu dia nggak terima malah nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dia ikhlas terus nanti kembali malah kembali ke kalian sendiri yang komen, kan nanti kalian jadi yang rugi gitu. Karena ada pepatah juga itu berakit-rakit ke hulu berenang-renang masuk angin. Salah. Pertama pepatah yang Mbok pilih aja salah. Itu udah Mbok salahin lagi, Mbok plesetin lagi. Aku diem itu dan nanti mikir itu. Salah. Yang bener itu kalau untuk yang sedang kita bahas tadi, pepatahnya itu adalah hemat pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Salah ya guys ya. Pepatah yang benar itu adalah mulutmu itu harimaumu. Jadi terkadang itu lidah yang enggak bertulang itu malah lebih
lebih tajam daripada pedang gitu loh. Karena terkadang omongan yang dari kalian yang mungkin bagi kalian biasa aja itu sampai ke orang lain itu ngebuat kita sakit, tapi it's okay. Kalian ngeritik, kalian ngasih saran, tapi dengan penyampaian yang baik akan kita lakukan juga. Bener, kita malah gimana ya, kita sebenarnya mau kayak mengucapkan terima kasih terbuka gitu buat kalian yang mungkin dalam istilah nge-hate kita, atau mungkin sebenarnya kalian cuma mau mengkritik gitu ya. Cuman kan ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan, dan kita juga pasti akan menelaah itu juga, apakah benar kita udah sejauh ini, kita sejelek ini kah, kayak gitu. Kita bakal perbaiki semuanya. Oke, jawaban yang sangat nyel dari Mas Rama. Pertanyaan dari orang yang ngangsuh BID 2019 Adelia Adisa. Ini kayaknya udah mulai berbobot pertanyaannya ini. Pertanyaan udah mulai berbobot. Lanjut ya Mas Rama. Lanjut pertanyaan dari Zahwa 152. 152 ini kalau saya pikir itu NIS Mas, NIS sekolah. Bukan. Apa? Itu tuh nomor racing Mas. Kamu pernah tahu nggak sih Kak yang di helm racing? Ya, tahu. Ada 46 kalau Rossi. Betul. Ya itu 152 ini karena dia masih 100 meter. 201 meter. Ini pasti kalau minta doa ibu mintain doa selamat 201 meter. Ini pertanyaan dari Jawa Racing 152. Apa yang paling Mas syukuri di dalam hidup Mas? Oh, tentunya kalau yang aku syukuri ya teman-teman ya, masih diberi kesehatan, masih diberi lingkungan yang baik. Dalam artian lingkungan yang baik itu apa? Aku masih punya kayak teman-teman yang masih support aku, masih ada istriku, masih ada ibu, masih ada adik gitu ya. Pokoknya dengan apa ya? Semuanya tuh harusnya masih bisa disyukuri guys. Cuman kalau ditanya yang paling besar ya rezeki dari Tuhan gitu kan. Apa yang diberi oleh Tuhan tuh yang harus pantas kita syukuri betul-betul gitu loh guys. Apalagi nikmat kesehatan. Itu aja sih. Itu aja. Itu jawaban dari Mas Rama ya, Jawa Racing jangan balapan lagi. Kalau dari Mas Yanto apa yang disyukuri? Kalau aku tadi kan ada ibu. Kalau aku yang tak syukuri sekarang ini itu Mas, kembali lagi nikmat sehat sama takdir yang tak punya sekarang. Karena seyatim piatunya aku seyatim piatunya aku, mungkin ini takdir terbaik. Harus yatim piatu itu. Udah. Harus yatim piatu itu Mas. Berarti karena kamu terima aja dengan ini apa namanya, takdir kamu yang yatim piatu ini. Kalau batin mungkin sedikit nggak terima dengan takdir apa yang tak punya sekarang, tapi dipikir secara logika realistis sama kehidupan itu, kalau kita nggak terima dengan takdir apa yang kita punya, kita akan stuck di situ karena kita akan selalu punya pikiran yang sama dari hari ke hari. Nggak ada kemajuan, nggak ada potensi untuk maju ketika kita selalu menyalahkan takdir. Nah, jadi poin yang kita ambil ini tak sederhanakan ya teman-teman ya. Setidak punya apapun kalian, itu kalau kalian masih bisa bernafas, itu kalian patut bersyukur guys. Benar. Jadi kalau kalian misalnya yang sekarang kondisinya lagi nggak akur sama orang tua, atau mungkin kalian berpikir kayak orang tuaku intinya nggak baik sama kalian harus tetap bersyukur. At least kalian punya orang tua gitu. Ya, karena bagiku sendiri ya Mas ya, ini terlalu mungkin akan panjang jawaban dari pertanyaan Jawa Racing ini tadi. Bagiku harta paling berharga itu orang tua. Karena seburuk apapun orang tua, dia yang menumbuhkan kita sampai kita bisa punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi baik buruk orang tua itu ya kembali dari kita sendiri, dari mana kita melihat. Oke lah, aku nggak pernah merasakan home alone atau masalah di keluarga yang begitu besar, tapi aku juga mengalami masalah ketika aku tinggal kedua orang tuaku. Itu sangat kerasa dan sangat berasa di kehidupan, apalagi kita sebagai anak yang sebenarnya itu masih butuh ya kan, masih butuh kan, karena kita juga belum pandai mengendalikan emosi, hawa nafsu, mungkin ada tindakan atau perkataan yang kita nggak bisa kontrol. Itu sebenarnya kita pengen cerita ke orang tua, tapi
takdir berkata lain. lain. Kita harus bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Itu Mas. Gitu. Oke. Jadi emang dalam intinya tuh emang seperti ini harusnya kehidupan kalian tuh emang harus seperti ini. Dan kenapa kalian masih tetap gak bisa bersyukur padahal dulu kalian katanya kan sebelum lahir kita ditanya 77 kali Jujurnya dan kalian setuju untuk dilahirkan kan. Dan mungkin kalian kalau dinalar gini Mas, mungkin 77 kali itu pas ditanya itu kalian cuma melihat yang baik-baik yang aja. enak, Ya, yang enak dalam hidup. misalnya nih kalian nanti di usia sekian kalian bakal punya segalanya, punya Ya. uang, punya pasangan dan lain-lain. Kalian setuju itu, padahal kalian melupakan kejadian sebelumnya yang mungkin kalian ditinggal orang tua, Benar. mungkin kalian akan sakit hati karena suatu hal apapun, atau mungkin kalian harus mengalami kecelakaan atau sakit atau apa gitu ya, nauzubillah. Tapi kan kembali lagi dari final answer kalian, jawaban terakhir kalian kan kalian memutuskan untuk iya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalian tinggal tunggu aja, tetap berusaha aja, jalani hari kalian kayak ya biasanya, anggaplah hari ini mungkin kurang bagus, berarti besok bagus. Dan kalau besok ternyata belum cukup bagus, besoknya lagi akan bagus, kayak gitu guys. Hari yang baik tuh datang dari pemikiran kita yang baik. Benar sekali. Jadi kalau ngerasa kehidupan itu berat atau sulit, kalian nggak mungkin lahir kok. Karena sebelum kalian lahir juga ditanya 77 kali itu. Nah. Jadi kalian itu pasti sanggup. Cuma jangan pernah pesimis untuk kehidupan diri kalian sendiri. Kalian punya potensi, gali potensi itu, cari tempat di mana kalian dihargai, cari pemikiran di mana kalian bisa memutuskan untuk keputusan diri kalian sendiri. Bener. Karena apa ya Mas, nek cara gampangnya itu kembali lagi yang kita omongin tadi, kalau kita selalu stuck di pemikiran bahwa kita nggak bisa, itu potensi diri kita itu akan terpendam akan di situ nggak bakal muncul. Nggak bakal muncul. Nah, intinya kalian harus cari tempat di mana kalian dihargai. Contohnya kayak bunga ini. Bunga ini mungkin kalau ditaruh di teras rumah mungkin ya nggak bakal ada yang rawat. Bener. Pasti bakal entah itu kelindas motor atau kena hujan dan lain-lain ya teman-teman ya. Pasti bakal hancur. Tapi kalau ini ditaruh di bengkel motor pasti juga kan nggak terlihat. bengkel motor di belakang rumahnya Pak Suradi. Tapi nguburin Pak Suradi jadi Pak Yono, cok. Pak Yono kan dia kan ini pelihara sapi di belakang. Tapi kadang jenek parkir wirawiri Pak Yono. Pak Yono nggak mungkin liatin. Tapi kalau ditaruh di museum Amerika Serikat, jejer Mona Lisa. iya, ditempel di sampingnya Mona Lisa. Tapi kalau ini ibarat ini kalau kepanasan pasti nyium di sini. Kembali ke pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang lain, Lanjut weh. pertanyaan yang lain. Terima kasih Java, pertanyaan Anda sangat berbobot ya. Ini kayaknya pertanyaan yang jawabannya paling panjang lah, guys. Atau ada lagi yang lebih serius lagi? Ada sih Mas, ada. Lanjut ya. Pertanyaannya sama kayak pertanyaannya Kak yang ngebit tadi siapa? Lia. Ini dari Dini Rika. Gimana rasanya diterbangin sama fans lalu tiba-tiba mereka jadi haters? Bersanda. Gitu Mas. Gimana rasanya diterbangin sama fans lalu tiba-tiba mereka jadi haters? Apa ya? Ya wajar gak sih guys kalau dari perasaan Mas Rama ya tentunya ada sedikit rasa kecewa juga guys. Sama kayak mungkin rasanya mungkin sama kayak mereka kecewa sama aku gitu. Oke. Ya kan? Karena kemarin yang ya pokoknya yang rame itulah ya guys ya. Yang banyak banget orang kecewa dengan ekspektasi mereka sendiri yang mungkin itu sebenarnya nggak perlu lah ya. Tapi kalau dari yang mereka pertama suka sama aku terus sekarang menjadi nggak suka ya apa yang bisa kita buat? Nggak bisa ya kan. Karena kita nggak bisa ngatur orang lain juga kan mau suka atau nggak ke kita itu. Yang penting kita
Mas Rama sendiri melakukan hal yang menurut dia baik. Tapi yang satu yang aku sayangkan tuh kenapa yang dulu mereka tuh kayak benar-benar support aku, nemenin aku gitu, sekarang langsung berubah 180 derajat. Lah, kenapa langsung menjatuhkan gitu. Aku nggak masalah kalau misalnya dulu tuh banyak yang suka sama aku, terus sekarang udah nggak suka, sekedar ya udah sebatas nggak suka, ya udah nggak ngefans lagi, nggak temenan lagi, nggak apa-apa, unfollow juga nggak Iya. apa-apa. Tapi kenapa mereka harus eh, sampai nge-hate komen Nge-hate, dan lain-lain oke. gitu. Tapi kalau bahkan mereka nge-hate pun, kalau mereka nge-hate menujunya ke aku sih nggak apa-apa, aku Nggak nggak masalah. apa-apa. Karena emang itu resiko kita berkecimpung di dunia Oke, entertain. Ya, benar. tapi ya sayangnya tuh mereka kadang kelewatan. Mereka Lebih fatal. nge-head komen dan mereka udah menyangkut keluargaku gitu, Oh. menyangkutkan orang lain gitu. Kalau head comment atau kritik ke Mas Rama sendiri ini oke ya, tapi jangan melibatkan orang lain yang Kasihan orang lain kan, mereka nggak berbuat kesalahan kayak aku berbuat kesalahan gitu loh. cukup. Pertanyaan dari Dini. Ini pertanyaan dari Keisha Almi titik. Oh, titik ini karena namanya kepanjangan ya. Hah? Keisha Almi titik. Namanya kan gak ke. Itu kita disuruh nebak. Oh. Bentar. Keisha Siapa? Almi. Keisha Almi titik Almiron. Newcastle. Itu Mantan pemain Newcastle. Itu. Siapa? Titiknya ada berapa? Ada 3. Almirah. Ya kan? Lanjut ke pertanyaan dari Keisha Almiron. Iya. Mas Rama kangen era batik enggak? Ya jujur ya guys ya, aku juga kangen. Jadi tanpa sepengetahuan kalian dan teman-teman lain MBT yang lain kayak Mas Ryan, Mas Tulus, James, dan Yanto, bahkan mereka tuh nggak tahu sebenarnya aku udah japri dari Batik Nawilis guys. Nah sebenarnya aku kan emang mau main ke sana, cuman karena di sana itu udah apa ya namanya ya, eh, orang baru yang ngurusnya tuh, orang baru. Pengurusnya orang baru. Jadi aku nggak bisa ngelobi secara langsung ke atasanku yang dulu. Jadi aku harus melewati prosedur lagi dari eh, Pengurus yang manajernya yang baru lah gitu ya, yang ngurusin di sana yang baru gitu. Jadi emang agak lambat guys. Sebenarnya aku juga ada progres kok mau main ke sana. Jadi kangen mas? Iya, aku juga mau main ke Batik Nawilis lagi. Kalau dibilang kangen ya pasti kangen lah. Banget ya? Banget lah. Oh, aku juga keinget dulu awalku kan naik dari sana juga. Bahkan dari yang aku benar-benar nggak punya duit kan, yang menerima aku kerja kan di sana. Karena ya setauku Mas Rama emang nggak pernah melupakan siapapun dan apapun yang membuat dia besar. Bahkan kalau kalian ngeh ya guys ya, kalau aku live terus ada nama-nama yang aku excited banget buat nyebutnya, itu penonton dari Batik Nawilis. Awal. Iya awal banget, yang pas penontonnya masih 16, 12 gitu guys. Aku masih ingat nama-namanya. Jadi aku kalau misalnya mereka masuk live, mereka sekedar kayak komen halo Mas Rama. Saya halo gitu. Ya saya hai, saya halo gitu. Aku tahu kalau mereka PP-nya nggak ganti sama namanya nggak ganti loh ya. Aku tahu ini namanya siapa gitu. Jadi Mas Rama kangen karo Nawilis. Tungguin aja projectnya. Semoga tembus ya guys ya, direspon sama pihak Batik Nawilis gitu. Ini pertanyaan terakhir Mas Rama dari Arka _Anindia. Pertanyaannya. Jadi Betawi lu. Jadi Betawi lu. Pertanyaannya, apa suka dukanya jadi TikToker atau influencer, Mas? Apa ya? Suka dan duka.
Kayaknya adanya suka doang deh. Ada yang suka doang. Ini kayaknya emang suka doang deh, guys. Ya kalau dukanya ya cuma seputar tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi loh. Kayak ada Head haters, gitu, hate comment. comment kayak gitu. Comment. Kalau sukanya banyak ya, sisanya suka semua. Ya tentunya yang paling suka banget lah bisa terjun di dunia influencer tuh apa? Ya karena kita bisa dapat banyak temen gitu. Dan jadi guys, FYI, anjay, Anjay. anjay. Bantai. FYI ya teman-teman ya. Aku dulu tuh cuma punya temen Yanto sebelum ya pas sebelum di Batik gitu. Jadi aku kerja tuh kayak kerja. Nah, habis pulang kerja ini mau pulang ke rumah atau ke tempatnya Yanto gitu doang. Jadi aku main tuh cuma sama Yanto. Tapi setelah join ke Batik Nawilis terus masuk ke dunia TikTok, itu aku jadi kenal kayak yang namanya Ryan, Tulus, terus teman-teman dari sosial media. Itu aku jadi banyak banget temennya dari situ guys. Jadi aku kayak suka banget gitu dapat teman walaupun online ya, nggak pernah ketemu gitu. Terus tentunya ya nggak munafik dari dunia influencer kayak gitu dapat cuan juga guys. Yang paling penting itu sih nomor satu sih kayaknya ya. Yang penting duit. Yang penting iya nah. Iya kan yang penting duit itu. Jadi duit guys. Nice. Ini ada pertanyaan bonus mas. Tapi kan kamu sebelumnya kan kamu kan juga masuk di dunia TikTok. Influencer juga lah ya. Suka juga mas. Bisa dibilang kayak gitu. Apa suka? Sama mas. Dalam arti gini. Apa duka sama dukanya? Khusus aku cuma duka sama duka ya. Wes, ini mesti dewe ada yang golek dia cari bahan sendiri. Aja gue. Aduh, soalnya piye? Ya pi mau. Oh, kok cacat. Oke, apa suka dukanya toh? Suka duka aku yang pertama. Ngerasa aku juga sama mas. Kayak dukane itu ya ada tapi nggak banyak sih. Cuma terkadang dukanya itu kayak mungkin kita lebih harus mikir gimana cara nyenengin orang dengan cara kita. Karena kan mereka sama melihat kita itu untuk hiburan dan lain sebagainya. Suka dukanya cuma itu sih. Jadi dukanya tuh yang kamu agak ya bisa dibilang duka ya. Kamu tuh harus jadi orang lain buat menghibur mereka gitu. Enggak, kayak selalu ingin cari cara baru untuk menghibur mereka. Biar mereka nggak bosan. Ya itu. Kalau sukanya malah buahnya. Tak kira masih lama lagi gitu. Tak kira masih lama. Tapi tak cepet kali 2. Mau tak tinggal dulu. Sukanya banyak, temen tambah. Kayak aku dulu kan nggak kenal kayak Ryan, Jess, Mas Tulus, terus bisa keluar kota, kenal orang-orang besar kayak Mami Esti, terus ke hotel yang tinggi mas. Aku naik lift itu cuma di Grand Mall loh mas. Pas banget hotel tinggi aku megang rokok ya pas rokoknya jatuh dari lantai 18. Itu waktu di Jakarta ya. Jakarta. Iya. Jakarta. Jadi guys, ceritain lah toh. Ceritain lah. Aku malu. Aku malu. Orang itu rokokmu. Ya kan kamu yang ceritain ini kan kisahku jadi itu rokokmu. Aku malu. Itu kalau nggak salah Jakarta pertama aku mas. Aku kamu Ryan. James. Enggak James sih kedua. Itu kayak kalau nggak salah Festo. Yang kita cuma bertiga. Oh iya. Kita cuma bertiga. Itu kita ke lantai 18. Itu pertama kali aku ke Jakarta yang kota. Yang gedung tinggi, city light dan kehidupan kemacetan kehidupan yang biasanya tak lihat cuma di televisi, tak lihat secara langsung. Malam kita selesai aktivitas dari kantor TikTok, kita pulang, kita istirahat ke hotel di lantai 18. Itu sisa rokok itu cuma 1 batang. Itu aku yang hidupin.
Aku ngerokok di balkon. Habis makan ya, Tik? Habis makan. Habis makan rokoknya salah satu padahal ada bertiga. Aku rokokan di balkon. Mas Rama ini nyusul ke balkon. Cerita-cerita lah. Kita ngeliat situasi Jakarta. Rokok itu join akhirnya ketip pakai Mas Rama. Masihlah segini, masihlah Setengah lebih. Masihlah lumayan itu. Itu untuk kita sesases itu. Dia dengan gagahnya itu pegang rokok di balkon sambil diputar-putar tanpa kesadaran. Itu kita berdua itu kegiatan cuma ngelihat rokok itu sampai jatuh ke bawah. Nah, habis itu kita lihat-lihatan. Pas jatuh. Udah. Habis itu padahal kita benar-benar capek banget, itu habis live 7 jam ya. 7 jam di Vesto. Habis live 7 jam di brand Vestology, salah satu brand di kantor TikTok. Itu kita capek banget, kita niatnya mau apa ya? Order online sekalian beli jajanan kan. Cuman karena ini udah nggak betah banget ini harus ngerokok kan. Jadi akhirnya kita turun. Yang disuruh turun Yanto nggak mau, takut karena hotelnya emang waktu itu agak serem gitu. Agak sepi lorongnya kan, kita selesainya juga malam-malam. Akunya capek banget, Ryan juga nggak berani gitu. Jadi akhirnya apa? Aku mau turun sama Yanto. Ryan di kamar nggak berani. Akhirnya bertiga kita turun semua sampai di supermarketnya. Kita tuh sebenarnya mau jajan banyak guys pas waktu OTW tuh. Nanti aku mau beli minuman ini dah, aku mau beli keripik, mau beli roti, mau beli apa-apa. Sampai sana cuma beli rokok sama minuman satu. Dan kalian pasti yang sering nonton aku live pasti kalian tahu minumanku apa yang segini itu ya, yang botol kaca itu ya segini itu. Yudi itu loh. Ya. Enggak masuk soalnya Yudi. Soalnya ini endorse-nya belum masuk. Belum masuk. Yudi Mangga. Itu belum sampai aku masuk lift lagi buat naik udah habis. Jadi aku naik ke atas cuman berbekalkan rokok aja satu bungkus ya guys ya. Itulah pengalaman yang lumayan absurd banget lah ya. Lanjut, ini pertanyaan penutup ya. Pertanyaan penutup bonus lah. Dari Agustina ARSP ini pasti arsip mas. Pasti arsip. Agustina arsip. Pertanyaannya simple, singkat, padat, dan gak jelas. Anu mas. Anu apa? Anu mas. Pertanyaannya anu mas. Anu mas gitu tak? Iya, anu mas gitu loh. Jadi tak jawab. Tetap profesional. Anu. Itu tadi pertanyaan terakhir kita. Jadi jangan lupa kalian follow. Tak jawab Agustin Arsip. Aku orang nemu Agustin jangkrik. Aku rasa mau pas lah cok. Gak jelas. Jadi gini ya guys ya. Anu. Ini anu nyopol. Kita udah sampai di sesi penghujung acara. Jadi terima kasih Agustin sudah meluangkan waktu dari sesi Q&A atau pertanyaan-pertanyaan random dari kalian. Nah, buat kalian yang pertanyaan belum kebaca, jangan lupa follow Instagram aku ya teman-teman ya. Kalian bisa cek Instagram aku. Nanti ditaruh di sini. Jangan lupa di follow, di like, di share, di subscribe. Follow akun Instagramku, akun TikTok, dan kalian jangan lupa subscribe YouTube. Follow Instagramku, follow TikTokku, jangan lupa follow, like, subscribe, and share YouTube Mas Rama ini. Nah, kita akan lanjutkan. Next kita bakal buat pertanyaan random kayak gini lagi ya teman-teman ya. Jadi kalian pastikan follow dulu akun Instagramku biar kalian dapat notifikasi kalau aku bikin story. Jadi kalian bisa kirimin pertanyaan kalian ke sana dan kita bakal bacain satu-satu ya teman-teman ya. Oke. Sekian dari kita. Ada salah kata, karena kita manusia emang tempatnya salah. Kita setiap hari salah. Hari Rabu kita juga salah. Selasa malam baik kan juga salah.
pagi kita salah, minggu pagi kita belum bangun, minggu malam kita salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.